Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, tahukah Anda, ada seorang nabi yang berdakwah hampir 1000 tahun lamanya? Seorang nabi yang dengan penuh kesabaran mengajak kaumnya kepada Allah, tetapi justru ditolak, dihina, bahkan dicemooh oleh kaumnya sendiri? Dialah Nabi Nuh, alaihi salam, seorang rasul pertama yang diutus setelah manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Pertanyaannya, mengapa dakwah Nabi Nuh ditolak? Apa alasan kaumnya begitu membenci beliau, padahal ajaran yang dibawanya adalah kebenaran yang murni? Di video kali ini, kita akan mengungkap rahasia di balik penolakan itu, melalui kisah-kisah penuh hikmah dari perjalanan dakwah Nabi Nuh. Mari kita simak bersama. Bayangkan, pada sebuah zaman yang sangat jauh sebelum kita hidup, manusia masih sedikit jumlahnya. Mereka hidup dalam kesederhanaan, membangun tempat tinggal dari kayu dan tanah, serta memenuhi kebutuhan dengan berburu dan bercocok tanam. Namun di balik kehidupan yang tampak sederhana itu, tersembunyi sebuah masalah besar, masalah yang merusak fitrah manusia. Kaum Nabi Nuh adalah kaum yang tenggelam dalam kesyirikan. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Ada patung bernama Wad, Suwa, Yaghutz, Ya'uq, dan Nasr. Nama-nama itu awalnya hanyalah sebutan untuk orang-orang syalih yang pernah hidup sebelum mereka. Namun ketika orang-orang syalih itu wafat, setan membisikkan pada generasi berikutnya agar membuat patung sebagai pengingat. Waktu terus berjalan, patung itu akhirnya tidak lagi dianggap sekadar pengingat, tetapi berubah menjadi sesembahan. Inilah awal mula kesyirikan dalam sejarah manusia. Dalam kondisi itulah Allah mengutus seorang nabi yang mulia, yaitu Nuh, alaihi salam. Beliau diangkat sebagai rasul pertama setelah terjadinya penyembahan berhala di muka bumi. Misi utama beliau sangat jelas, menyeru manusia agar kembali hanya menyembah Allah, Tuhan yang Esa, tanpa menyekutukannya dengan apapun. Nabi Nuh berdiri di tengah kaumnya dan dengan suara penuh keyakinan beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar." Kalimat ini terdengar sederhana, namun maknanya sangat dalam. Nabi Nuh tidak datang membawa kepentingan duniawi. Beliau tidak meminta imbalan, tidak menuntut kekuasaan, tidak pula menginginkan harta. Yang beliau minta hanya satu, tinggalkan penyembahan berhala dan kembalilah kepada Allah yang Maha Esa. Namun, seruan tauhid itu bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Bayangkan, selama ratusan tahun mereka terbiasa menyembah patung. Berhala-berhala itu sudah menjadi simbol kehormatan, budaya, bahkan identitas. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka meninggalkan semua itu, seolah-olah beliau meminta mereka untuk meninggalkan seluruh warisan leluhur. Meski begitu, Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Beliau mendakwahkan tauhid dengan berbagai cara. Kadang beliau berdakwah secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Kadang beliau menyampaikan secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah. Beliau mendekati orang-orang lemah dengan penuh kasih sayang, dan juga mengingatkan para pemimpin dengan kata-kata bijak. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, mengembalikan manusia kepada fitrah mereka, yaitu menyembah Allah semata. Tetapi penolakan demi penolakan terus terjadi. Kaumnya berkata dengan sombong, "Apakah kami akan mengikuti engkau, padahal yang mengikutimu hanyalah orang-orang hina?" Mereka meremehkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Mereka menutup telinga dengan jari-jari mereka ketika beliau berbicara. Bahkan, ada yang menutupkan kain ke wajah mereka agar tidak melihat Nabi Nuh. Semua itu dilakukan hanya untuk menolak mendengar kebenaran. Namun disinilah letak ketegasan Nabi Nuh. Beliau tidak berhenti. Bayangkan, selama 950 tahun beliau terus mengajak kaumnya kembali kepada tauhid. Tidak peduli seberapa banyak hinaan, cacian, atau penolakan yang diterima, beliau tetap berdiri tegak membawa risalah Allah. Seruan tauhid Nabi Nuh bukan hanya menolak berhala, tapi juga menolak seluruh bentuk kesombongan manusia. Sebab, tauhid berarti mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang mengatur rezeki, kehidupan, dan kematian.
Jika seseorang menerima tauhid, maka runtuhlah kekuasaan palsu para pemimpin yang zalim. Tidak heran bila kaum elit pada masa itu merasa terancam. Saudaraku, kisah ini memberi pelajaran besar bagi kita. Tauhid bukan sekadar ucapan, melainkan sikap hidup yang menegaskan bahwa kita hanya tunduk kepada Allah. Nabi Nuh mengajarkan bahwa meski dunia menolak, meski hanya sedikit yang mengikuti, kebenaran tetap harus disampaikan dengan tegas. Pada akhirnya, dari ribuan orang yang beliau dakwahi, hanya segelintir yang beriman. Tetapi itulah bukti bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, melainkan dari kesucian misi dan keteguhan hati dalam memperjuangkannya. Inilah seruan tauhid yang tegas dari Nabi Nuh, alaihi salam, seruan yang mengguncang keyakinan palsu kaumnya, sekaligus menjadi rahasia mengapa dakwah beliau ditolak dengan keras. Bayangkan sejenak, kita hidup di sebuah masyarakat yang begitu bangga dengan warisan nenek moyang. Semua orang menghormati kebiasaan lama, bahkan menjadikannya hukum yang tak boleh diganggu-gugat. Apa yang diwariskan leluhur dianggap suci, dan siapa saja yang berani menentangnya akan dicap durhaka. Inilah suasana yang dihadapi oleh Nabi Nuh, alaihi salam. Beliau berdiri di tengah-tengah kaumnya dengan membawa risalah dari Allah, ajakan untuk menyembah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, meninggalkan semua berhala, dan tidak lagi bergantung pada tradisi yang menyimpang. Namun, apa jawaban kaumnya? Mereka menolak seruan itu dengan alasan yang sama sekali bukan karena kekurangan bukti atau kurangnya penjelasan. Mereka menolak hanya karena ajaran Nabi Nuh dianggap bertentangan dengan kebiasaan nenek moyang mereka. Al-Quran merekam ucapan mereka. Kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau melainkan orang-orang hina di antara kami. Bahkan kami tidak melihat adanya kelebihan pada kalian atas kami, bahkan kami mengira kalian adalah orang-orang yang berdusta. Surah Hud ayat 27. Kaum Nabi Nuh lebih memilih mempertahankan kebiasaan leluhur. Mereka berkata, "Apakah engkau ingin kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami?" Bagi mereka, apapun yang berasal dari nenek moyang otomatis benar. Mereka begitu takut jika ajaran baru ini akan merusak kehormatan tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun. Padahal, tradisi itu tidak lain hanyalah penyembahan berhala. Patung-patung yang dulu dibuat hanya sebagai pengingat orang-orang syalih, kini sudah dianggap sebagai Tuhan. Mereka percaya patung-patung itu bisa mendatangkan berkah, bisa menolak bala, bahkan bisa memberi rezeki. Keyakinan salah inilah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga menjadi kepercayaan umum. Nabi Nuh dengan penuh kesabaran menjelaskan bahwa semua itu hanyalah buatan manusia, tidak dapat memberi manfaat ataupun mudarat. Beliau menekankan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tetapi kaumnya menolak dengan alasan takut mengkhianati leluhur. Mereka berpikir, jika meninggalkan sesembahan nenek moyang berarti mereka durhaka dan tidak menghargai jasa orang tua terdahulu. Takut kehilangan identitas. Tradisi penyembahan berhala sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jika ditinggalkan, mereka merasa seakan kehilangan jati diri sebagai satu kaum. Takut kehilangan persatuan. Menyembah berhala dianggap sebagai perekat sosial. Jika ditinggalkan, mereka khawatir masyarakat akan tercerai-berai. Inilah salah satu rahasia terbesar kenapa dakwah Nabi Nuh ditolak, karena tradisi leluhur lebih diprioritaskan daripada kebenaran. Saudaraku, fenomena ini tidak hanya terjadi pada masa Nabi Nuh. Hingga sekarang, banyak manusia masih terjebak pada pola yang sama, mengikuti kebiasaan lama tanpa menimbang apakah itu benar atau salah. Kadang, orang lebih takut disebut melawan adat daripada takut melawan perintah Allah. Nabi Nuh mengajarkan bahwa menghormati leluhur boleh, tapi tidak boleh membiarkan tradisi leluhur menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Yang harus diikuti bukanlah apa yang dilakukan nenek moyang, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabinya. Selama 950 tahun, Nabi Nuh bersabar menghadapi penolakan yang berulang-ulang. Setiap kali beliau menyampaikan kebenaran, mereka membantah dengan kata-kata, "Kami menemukan nenek moyang kami menyembah berhala-berhala ini, dan kami hanya meneruskan jejak mereka." Betapa kuatnya pengaruh tradisi,
hingga kebenaran yang begitu jelas pun bisa tertutup hanya karena alasan warisan leluhur. Akhirnya, hanya sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh. Sementara sebagian besar tetap bertahan dengan keyakinan lama, hingga mereka ditimpa azab Allah berupa banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Dari kisah ini, kita belajar pelajaran besar, jangan buta dalam mengikuti tradisi. Tidak semua warisan leluhur membawa kebaikan. Kita boleh mencintai budaya, menghormati orang tua, tetapi ketika tradisi itu bertentangan dengan tauhid dan ajaran Allah, maka kewajiban kita adalah menolaknya. Inilah sebab utama mengapa dakwah Nabi Nuh ditolak, kaumnya terlalu fanatik pada tradisi nenek moyang, sehingga menutup mata dari kebenaran yang dibawa oleh seorang nabi pilihan Allah. Bayangkan sebuah masyarakat kuno. Di sana ada orang-orang kaya raya, para pemimpin berpengaruh, dan tokoh-tokoh terhormat. Mereka hidup dalam kemewahan, memiliki kedudukan tinggi, dan terbiasa dihormati. Mereka terbiasa memberi perintah, sementara rakyat kecil patuh tanpa berani membantah. Inilah kondisi masyarakat Nabi Nuh, alaihi salam. Di tengah kehidupan itu, Allah mengutus seorang Rasul yang mengajak manusia untuk menyembah hanya kepadanya. Nabi Nuh datang dengan seruan tauhid, menyeru agar seluruh manusia meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Namun, siapa yang paling keras menolak dakwah Nabi Nuh? Bukan rakyat biasa. Bukan orang-orang miskin. Melainkan kaum elit, para pemimpin dan orang-orang kaya. Mereka menolak, bukan karena tidak memahami apa yang disampaikan Nabi Nuh. Hati kecil mereka tahu bahwa berhala tidak mampu memberi manfaat ataupun mudarat. Tetapi ada satu alasan besar yang membuat mereka menutup telinga dan hati, kesombongan. Kesombongan telah menutupi hati mereka, membuat mereka merasa lebih tinggi daripada manusia lain. Mereka tidak ingin tunduk pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, karena itu berarti mengakui ada otoritas yang lebih tinggi dari mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum elit berkata dengan penuh hinaan, "Kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau, melainkan hanya orang-orang hina di antara kami, yang tidak berpikir panjang. Kami pun tidak melihat kelebihan pada kalian dibanding kami. Bahkan, kami menganggap kalian hanya orang-orang yang berdusta." Surah Hud ayat 27. Perhatikanlah, mereka tidak menilai kebenaran dari isi dakwah, melainkan dari siapa yang mengikuti dakwah itu. Karena para pengikut Nabi Nuh mayoritas berasal dari golongan miskin, kaum elit menganggap ajaran beliau hina. Inilah puncak kesombongan, mereka merasa lebih mulia hanya karena harta, kedudukan, dan pengaruh. Nabi Nuh dengan sabar menjawab, "Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku memiliki bukti yang nyata dari Tuhanku, dan Dia telah memberiku rahmat dari sisinya yang tidak diberikan kepadamu? Apakah aku memaksa kalian menerimanya, padahal kalian membencinya?" Surah Hud ayat 28. Beliau juga menegaskan bahwa beliau tidak pernah mengusir orang-orang beriman dari kalangan lemah, karena dalam pandangan Allah, kemuliaan tidak diukur dari harta atau kedudukan, melainkan dari ketakwaan. Tetapi kaum elit semakin keras kepala. Mereka takut, jika ajaran Nabi Nuh diterima, maka kedudukan mereka akan runtuh. Kekuasaan mereka goyah, karena masyarakat tidak lagi tunduk kepada manusia, melainkan hanya kepada Allah. Mereka takut kehilangan kehormatan, kehilangan pengaruh, bahkan kehilangan harta yang selama ini mereka dapatkan dari sistem penyembahan berhala. Inilah rahasia besar penolakan itu, agama tauhid mengancam kepentingan kaum elit. Saudaraku, kesombongan memang selalu menjadi penghalang kebenaran. Bukankah ini juga yang terjadi pada iblis? Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam, iblis menolak karena merasa lebih mulia. Kesombongan membuatnya terusir selamanya dari rahmat Allah. Begitu pula kaum Nabi Nuh. Mereka tidak mau menerima kebenaran hanya karena gengsi, karena tidak mau disamakan dengan orang-orang miskin, karena takut kedudukannya hilang. Pelajaran besar untuk kita, jangan sampai kesombongan menutup hati dari kebenaran. Berapa banyak orang yang menolak petunjuk hanya karena merasa lebih pintar, lebih kaya, atau lebih berpengaruh daripada yang lain? Padahal, di sisi Allah, semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan.
Kesombongan kaum elit inilah yang membuat mereka keras menentang Nabi Nuh. Mereka tidak berhenti pada penolakan, tetapi juga menghasut masyarakat agar menjauhi beliau. Mereka menuduh Nabi Nuh sebagai pendusta, bahkan orang gila. Mereka menyebarkan fitnah agar masyarakat tetap setia pada berhala dan tidak mengikuti risalah tauhid. Namun Nabi Nuh tidak gentar. Selama ratusan tahun, beliau tetap menyampaikan risalah dengan sabar, meski harus berhadapan dengan penolakan dari penguasa-penguasa sombong. Akhirnya, ketika kesombongan itu mencapai puncaknya dan mereka sama sekali tidak mau beriman, Allah menurunkan azab yang dahsyat, banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi, kecuali orang-orang beriman yang ikut bersama Nabi Nuh di atas bahtera. Kesombongan mereka tidak mampu menyelamatkan mereka dari takdir Allah. Harta, kedudukan, dan pengaruh mereka lenyap, tenggelam bersama jasad-jasad mereka. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Jika kaum elit pada zaman Nabi Nuh hancur karenanya, maka siapapun yang memiliki sifat sombong hari ini pun bisa terjerumus ke jalan yang sama. Bayangkan sebuah masyarakat yang terbelah. Di satu sisi ada para pemimpin kaya raya, orang-orang yang dihormati, duduk di kursi kehormatan dengan pakaian mewah dan suara yang berpengaruh. Di sisi lain, ada orang-orang miskin, rakyat kecil yang setiap hari harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Ketika Nabi Nuh alaihi salam datang membawa seruan tauhid, siapa yang pertama kali merespons ajakan itu? Bukan para pemimpin. Bukan kaum bangsawan. Melainkan orang-orang lemah, kaum miskin, mereka yang tidak memiliki kekuasaan ataupun harta. Kaum elit justru meremehkan hal ini. Mereka mencibir. Kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau, kecuali orang-orang hina yang tidak berpikir panjang. Surah Hud ayat 27. Inilah ejekan mereka. Mereka menganggap bahwa karena pengikut Nabi Nuh berasal dari kalangan rendah, maka otomatis ajaran beliau tidak layak untuk diikuti. Namun, Allah justru menunjukkan kebalikannya. Hati orang-orang miskin lebih lembut menerima kebenaran. Mereka tidak memiliki kesombongan, tidak ada gengsi untuk meninggalkan kesalahan masa lalu. Mereka tidak takut kehilangan kekuasaan, karena memang tidak punya. Yang mereka cari hanyalah kebenaran dan keselamatan. Nabi Nuh tidak pernah membedakan siapapun pengikutnya. Bagi beliau, semua manusia sama. Beliau menegaskan dengan penuh keyakinan, "Aku tidak akan mengusir orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu Tuhannya. Akan tetapi aku melihat kalian adalah kaum yang tidak mengetahui." Surah Hud ayat 29. Ucapan ini adalah tamparan keras bagi kaum elit yang merasa lebih mulia karena harta dan jabatan. Nabi Nuh mengingatkan bahwa di hadapan Allah, kemuliaan bukan ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh keimanan dan ketakwaan. Namun, kaum elit semakin sombong. Mereka menekan Nabi Nuh dengan berkata, "Wahai Nuh, jika engkau ingin kami mengikutimu, maka usirlah orang-orang hina itu. Bagaimana mungkin kami duduk bersama mereka?" Permintaan ini jelas memperlihatkan arogansi mereka. Mereka tidak ingin disamakan dengan rakyat jelata. Tetapi Nabi Nuh menolak keras. Beliau tahu, dakwah bukan untuk menyenangkan hati kaum kaya, melainkan untuk menyelamatkan hati manusia dari kegelapan. Saudaraku, kisah ini memberikan pelajaran besar. Seringkali kebenaran lebih dahulu diterima oleh orang-orang sederhana, yang hatinya bersih, meski miskin harta. Sementara mereka yang sibuk dengan kedudukan dan kekayaan, justru sulit menerima kebenaran karena takut kehilangan apa yang mereka miliki. Lihatlah sejarah. Hampir semua nabi menghadapi pola yang sama. Para pengikut awal Rasulullah juga mayoritas berasal dari kalangan lemah. Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam, Ammar bin Yasir dan keluarganya yang disiksa, serta banyak sahabat lain yang tidak memiliki kekuasaan. Sementara pemuka Quraisy, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, justru keras menolak dakwah. Mengapa demikian? Karena hati orang lemah lebih mudah tunduk kepada Allah, sementara hati orang sombong lebih suka tunduk pada gengsi. Nabi Nuh dengan sabar membela para pengikutnya dari kalangan miskin. Beliau menegaskan bahwa beliau hanyalah seorang pemberi peringatan,
bukan pemilik rezeki. Tidak ada alasan sedikit pun untuk mengusir mereka. Dan dengan keteguhan itu, beliau menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang memuliakan semua manusia, tanpa memandang status sosial. Namun, penolakan kaum elit semakin keras. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa ajaran Nabi Nuh justru lebih dulu diterima oleh orang-orang miskin. Mereka menganggap hal itu sebagai aib, karena dalam logika mereka, kebenaran seharusnya hanya pantas diterima oleh orang-orang terpandang. Akhirnya, mereka terus menghasut masyarakat. Lihatlah pengikut Nuh, mereka hanyalah orang-orang hina. Apakah kalian mau menyamakan diri dengan mereka? Begitulah cara kaum elit menjaga kekuasaan mereka, dengan menanamkan rasa gengsi di hati masyarakat, agar mereka malu jika harus duduk bersama orang-orang miskin dalam satu majelis iman. Tetapi Allah selalu menilai dengan timbangan yang berbeda. Pada hari banjir besar datang, yang selamat hanyalah orang-orang beriman, termasuk para pengikut dari kalangan miskin. Sementara kaum elit yang sombong tenggelam bersama harta, kedudukan, dan gengsi mereka. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan siapapun hanya karena status sosialnya. Bisa jadi, orang yang kita anggap kecil di mata manusia, justru sangat besar di mata Allah. Saudaraku, setelah kita melihat bagaimana Nabi Nuh, alaihi salam menyeru kaumnya kepada tauhid, bagaimana mereka menolak karena alasan tradisi leluhur, bagaimana kaum elit sombong mempertahankan kekuasaan mereka, dan bagaimana pengikut yang beriman justru datang dari kalangan lemah, kini tibalah kita pada pertanyaan besar. Mengapa dakwah Nabi Nuh tetap ditolak? Apa rahasia di balik penolakan itu? Bayangkan, Nabi Nuh bukan berdakwah selama 1 atau 2 tahun. Bukan pula puluhan tahun. Tetapi selama 950 tahun. Ya, hampir 1 milenium. Sebuah angka yang sulit kita bayangkan. Sementara kita hidup rata-rata hanya 60-70 tahun, Nabi Nuh menghabiskan lebih dari 13 kali lipat usia kita hanya untuk menyampaikan satu pesan. Sembahlah Allah semata, tiada Tuhan selain Dia. Tetapi dari ratusan, bahkan ribuan orang di zamannya, hanya segelintir yang beriman. Disinilah letak rahasianya. Penolakan yang dialami Nabi Nuh bukan semata karena ajaran beliau sulit dimengerti. Justru dakwah beliau sangat jelas, mudah dipahami, dan logis. Tidak masuk akal jika berhala buatan manusia bisa dijadikan Tuhan. Semua orang sebenarnya tahu itu. Namun ada sesuatu yang lebih kuat dari logika. Sesuatu yang menguasai hati manusia, sehingga mereka tetap menolak meski kebenaran ada di depan mata. Itulah nafsu, kesombongan, cinta dunia, dan fanatisme buta. Kaum Nabi Nuh menolak karena hati yang tertutup. Mereka menutup telinga dengan jari-jari mereka, menutupi wajah dengan kain agar tidak melihat Nabi Nuh. Ini simbol penolakan total, bukan karena tidak paham, tetapi karena tidak mau menerima. Takut kehilangan kepentingan dunia. Para elit merasa, jika mengikuti Nabi Nuh, maka mereka harus melepas kedudukan, harta, dan pengaruh. Dan itu terlalu berat bagi mereka. Fanatisme pada tradisi. Mereka lebih memilih mewarisi kesalahan nenek moyang, daripada mengikuti kebenaran yang dibawa Nabi Nuh. Meremehkan pengikut dari kalangan lemah. Mereka gengsi duduk sejajar dengan orang miskin. Padahal, Allah hanya menilai ketakwaan, bukan harta atau kedudukan. Ujian dari Allah. Penolakan itu juga adalah ujian. Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar ikhlas mencari kebenaran, dan siapa yang hanya mengikuti hawa nafsu. Rahasia terbesar di balik penolakan itu adalah kesabaran Nabi Nuh sendiri. Allah hendak menjadikan beliau teladan, bahwa dakwah bukan tentang cepat berhasil, tetapi tentang istiqomah. Nabi Nuh tetap tegar, meski jumlah pengikutnya sangat sedikit. Beliau tidak pernah menyerah, meski dihina, dicemooh, bahkan disebut gila. Setiap kali kaumnya berkata, "Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami," Nabi Nuh menjawab dengan lembut. Setiap kali mereka menolak, beliau kembali mengetuk pintu hati mereka. Siang dan malam, terang-terangan atau diam-diam, beliau tidak pernah lelah. Namun pada akhirnya, ketika semua jalan tertutup,
Nabi Nuh memanjatkan doa yang sangat menyentuh. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Karena jika Engkau biarkan, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu dan melahirkan anak-anak kecuali yang durhaka lagi kafir. Surah Nuh, 26-27. Doa itu bukan lahir dari kebencian pribadi, melainkan karena Nabi Nuh tahu bahwa kaumnya sudah tidak mungkin lagi menerima kebenaran. Mereka sudah keras kepala, menutup semua pintu hidayah. Maka turunlah keputusan Allah, banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Air memancar dari tanah, hujan deras turun dari langit, hingga seluruh manusia kafir binasa kecuali mereka yang beriman dan ikut bersama Nabi Nuh di atas bahtera. Saudaraku, inilah rahasia di balik penolakan dakwah Nabi Nuh. Bukan karena dakwah itu lemah, bukan karena kebenaran itu tidak jelas. Tetapi karena hati manusia seringkali memilih dunia daripada akhirat, gengsi daripada ketundukan, kesombongan daripada kerendahan hati. Pelajaran untuk kita. Jangan pernah menolak kebenaran hanya karena bertentangan dengan kebiasaan. Jangan menutup telinga dan hati hanya karena yang menyampaikan kebenaran bukan dari kalangan terpandang. Jangan terjebak pada kesombongan, karena kesombongan telah menenggelamkan seluruh kaum Nuh. Dan yang paling penting, jangan menilai dakwah dari banyaknya pengikut. Nabi Nuh adalah Rasul Agung, tetapi hanya sedikit yang beriman kepadanya. Itu bukan berarti dakwah beliau gagal, justru itulah bukti bahwa dakwah adalah soal keteguhan hati, bukan soal hasil. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, dari kisah Nabi Nuh, alaihi salam, kita belajar bahwa kebenaran seringkali ditolak bukan karena kurang jelas, melainkan karena hati manusia dikuasai kesombongan, cinta dunia, dan fanatisme buta terhadap tradisi. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Inilah pelajaran besar, kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari keteguhan hati dalam memperjuangkannya. Semoga kita tidak menjadi seperti kaum Nuh yang menolak kebenaran, tetapi menjadi hamba Allah yang rendah hati, mau belajar, dan siap menerima petunjuknya. Wallahu a'lam bishawab. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapat pelajaran berharga dari sejarah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.